Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Diotis di F1 2023 untuk karir di episode ke-16. Dan kita hari ini bakal menuju di seri Singapura cuy, di Marina Bay. Dan ini untuk informasi cuacanya nih. Ini di practice 2 sama race-nya itu bakal diguyur hujan. Jadi bakal full wet. Dimana itu akan menjadi balapan yang sangat sulit karena kita balapan di track yang istilahnya kayak dikategorikan sebagai trek perkotaan atau jalan raya, tapi dibalut dengan cuaca hujan di malam hari. Gimana jadinya? Dan seperti inilah tampilan di Marina Bay ketika lagi sementara diguyur hujan. Jadi gue rasa ini bakal menjadi balapan yang cukup sulit di Singapura. We missed it for a couple of years, but it was great to come back to the Singapore Grand Prix. Kalau dibilang Singapura ini trek yang sangat gue suka banget, tapi di kategori balapan kering. Kalau hujan ya gue nggak tahu gimana hasilnya, karena di kualifikasi kita apes banget. Jadi di kualifikasi kita benar-benar kayak buruk banget hasilnya, di mana Esteban dia berhasil meraih pole dan kita bersama Alpine menjadi satu-satunya wakil Alpine yang mental dari 10 besar. Tebak kita di posisi berapa? Kita start dari urutan ke-18. Bisa dibayangin gimana kayak sedihnya Prasta dari urutan ke-18. Ini semenjak kita pakai layout baru, kayak gue rasa tuh gue kayak nggak bisa kenceng aja di sini, beda sama di layout lama yang masih ada tikungan di di sektor 3 akhir. Nah, di sektor 3 awal ya. Jadi kayak itu yang bikin kunci kita bisa kenceng di F1 2021 ke bawah. Tapi sekarang ini di F1 23 memang udah dirombak tracknya, jadi makanya layoutnya berubah. Tadi kita ya udah cuma start dari urutan ke-18 saja. Padahal kita udah bela-belain kayak latihan praktis berkali-kali, cuman nggak gue tampil. Jadi ya kita akan start dari urutan ke-18. Ini hasil kualifikasi yang sangat buruk. Padahal kita udah pakai mobil yang kenceng banget. Ini kayak mirip-mirip sama di Kanada, balapannya pun hujan, tapi kita nggak bisa memiliki hasilnya maksimal. Jadi kayak 11-12 peristiwanya sama kayak di Kanada kemarin. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk race di round ke-16 untuk Marina Bay Circuit di Singapura Grand Prix. It's on the way. Nah, di turn 1 gue bakal coba untuk lebih light braking dan kita ambil inside line, kemudian kita beranjak di tempat ke-13. Sementara waktu meskipun agak sedikit harus merelakan akan ada collision dari Kevin Magnussen tadi dan cukup agak mendorong kita masuk di bagian dalam tikungan. Tapi sekarang kita udah nyaman di tempat ke-13 nih guys. Hanya fokus untuk bisa menyusul Nico Hülkenberg. Nah, ini kalau di Live biasa masih agak rapat ya jaraknya antara satu dengan pembalap yang. Jadi masih ada potensi buat kita untuk melakukan serangan berkali-kali. Oke, nice sekali. Nyaris saja kita mengkollision wakil dari tim Alfa Romeo yaitu Zhou Guanyu yang ya kita untung aja masih bisa menghindar, kemudian langsung masuk di posisi ke-9 nih guys. Ini gue pastiin Esteban dia yang berada di posisi pertama karena emang nggak ada lagi siapa nih. Itu kan di radarnya aja si Esteban udah di posisi pertama dan kita menjadi wakil di urutan ke-9. Kira-kira apakah Hamilton bisa kita overtaking atau kita salib di beberapa lap ke depan? Nah, sekarang menuju lurusan gue bakal coba untuk slipstream. Nice sekali, kita bakal mencoba untuk ngelakuin aksi overtaking. Kira-kira apakah si Hamilton bakal memberikan ruang? Langsung kita early braking, namun ternyata Hamilton tidak memberikan ruang sama sekali untuk Prasetyo. Ya wajar lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain atau berbuat terlalu banyak. Atau juga ini balapannya emang sulit banget di kategori track seperti ini. Dan sekarang Hamilton mendefend di bagian inside line. As you can see guys, seorang Lewis Hamilton itu AI-nya pinter banget. Dia bisa kayak ngerti di mana kita akan memiliki ruang buat masuk meng-overtaking. Kemudian AI-nya Hamilton langsung menahan kita dari bagian luar. Itu keren banget. Oke, sekarang di turn 1 kita bakal mencoba untuk menyerang kembali Lewis Hamilton. Apakah di sini di tikungan keempat Pras bisa menyusul? Let's see saja. Dan Hamilton masih terus berjuang keras untuk bisa menahan laju dari Prasetyo. Oke, Alpine versus Mercedes. Perebutan tempat ke-8 akan segera kembali terjadi. Oke, saat ini dengan bantuan slipstream kita akan bermanuver, tapi sepertinya belum kesampaian
untuk bisa mengovertaking Lewis Hamilton. Oscar Piastri berada di tempat ke-7 luar biasa. Sementara itu Ferrari di belakangnya, di depannya dari si Oscar Piastri. Dan Red Bull, mungkin Verstappen dia berada di urutan ke-4. Exit corner kembali, masuki sektor kedua pertengahan. Masuk ke tikungan hairpin, oke, lepas dari jembatan kemudian bersiap-siap untuk ngelakuin overtaking dengan cara slipstream terlebih dahulu. Oke, here we go. Pras mencoba untuk melakukan overtaking. Apakah bisa di sini? Kemudian masuki sektor ketiga dan Hamilton masih mendefend serangan dari Prastiono. Gila. Oke, AI-nya sih Hamilton benar-benar cerdas banget, cerdik banget buat mendefend. Tapi sekarang ini kita akan mengovertaking, langsung saja kita block pass dari inside line di last sector, di last chicane, di bawah tunnel, kemudian exit corner full gas from Pras, dan finally Pras menjadi mengisi tempat ke-8 setelah bisa mengovertaking Hamilton tadi. Fernando Alonso di tempat ke-10. Ini sesepuh dari F1 sekarang udah berada tepat di belakang kita. Nah, apakah nanti di beberapa lap ke depan seorang Lewis Hamilton dan juga Fernando Alonso akan memberikan serangan kepada Pras? Kita tunggu saja karena lap masih panjang, masih ada lap keempat hingga lap ke-16. Tapi ya apesnya, ini cuaca parah banget. Kita nggak bisa terlalu kenceng, juga nggak bisa buat light braking seperti di cuaca kering pada umumnya. Yang otomatis peluang kita buat masuk podium di race kali ini itu bakal sangat-sangat sulit sekali. Cuman mungkin ya 5% doang kemungkinan kita bisa masuk ke zona podium. Ya mungkin bisa aja kita untuk merangsak di podium 3. Misalkan ada perubahan cuaca yang semula basah banget full wet kemudian berubah menjadi kering. Tapi itu sangatlah mustahil sekali karena meskipun nanti misal dari hujan terus cuacanya udah mulai reda, udah mulai kering, udah mulai berhenti hujannya, itu pasti nggak akan langsung serta-merta aspalnya mengering karena ini balapannya dalam kondisi malam hari yang nggak ada bantuan matahari buat mengeringkan aspal. Yang otomatis ya meskipun balapan hujannya udah reda sekarang, itu pasti bakal full tetap basah treknya hingga nanti balapan selesai. Jadi kayak udah nggak ada kemungkinan buat kita masuk dengan menggunakan kompon soft. Misalkan hujan reda sekalipun, karena emang ini malam jadi nggak ada matahari yang bisa mengeringkan permukaan aspalnya dengan sangat cepat. Jadi gue rasa ya tetap aja bakal balapan dalam kategori wet cuy. Oke, lap keempat kita memasuki dan sepertinya di bagian part mesin sudah ada yang mulai berubah warna di bagian tengah. Itu gue rasa nggak lama kita bakal mengganti part yang baru. Jadi gue rasa makin kesini makin banyak banget part yang harus kita ganti. Oh iya, buat info aja, sekarang ini kita udah sampai di round ke-16 dan nggak lama lagi kita bakal menyelesaikan season pertama F1 23 karir. Okay, I think the track's going to be drying out quite soon. Be careful you don't burn out your tires. Tuh kan barusan si Mark sebagai tim radio kita dia ngasih informasi kan. Jadi katanya hujan bakal reda nggak lama lagi. Tapi kita diharuskan untuk menjaga penggunaan ban ini atau ban basah kita. Yang otomatis itu secara nggak langsung menandakan bahwa balapan akan tetap berjalan wet. Hanya saja nanti dari lap ke-6 mungkin ya, itu balapan bakal hujannya bakal reda. Tapi aspalnya tetap aja basah karena emang ini nggak ada matahari yang bisa ngebantu mengeringkan aspal dengan sangat cepat. Jadi si Mark tadi sebagai tim radio kita menyarankan agar kita berhati-hati dengan penggunaan ban seperti ini di kala hujan yang sudah mulai reda. Oke, sekarang di sektor ketiga entry corner. Sementara itu Hamilton dan juga Fernando Alonso tidak ada perubahan posisi seperti semula saja. Mereka masih terus berjuang untuk bisa mengimbangi laju dari Prastiono. Sementara itu, Carlos Sainz, Oscar Piastri sudah berada di depan kita seperti biasanya. Dan Esteban Ocon mencetak fastest lap lagi dan lagi. Esteban menjadi yang paling cepat cuy. Sepertinya Lewis Hamilton akan sangat menekan kita mulai sekarang ini. Dan sepertinya Fernando Alonso juga mulai menyusul. Oke, 3 pembalap, 3 mobil
tengah bersaing ketat di lap ke-10 ini. Masuki tikungan chicane, kemudian tikungan ketiga, hairpin corner sektor pertama. Fernando Alonso berhasil mengalahkan Hamilton sementara waktu. Apakah Fernando Alonso juga akan segera menyusul Prasetyono? Mari kita tunggu bersama-sama. Tapi yang jelas kita bersama Alpine akan berusaha keras untuk bisa menjegal perlawanan semua attack mode dari Alonso dan juga Lewis Hamilton. Kemudian entry corner, kita full gas kembali from Pras. Dan gap dengan Fernando Alonso bisa dibilang masih sangatlah dekat sekali. Kita agak lebar, kemudian Alonso memanfaatkan mistake kita dengan mengambil bagian outside line. Namun Pras mampu kembali mendefend dan mengambil alih tempat ke-8 lagi dari Fernando Alonso. Kemudian di sektor kedua, kita fokus ke fighting, kita banting ke kanan dan sepertinya Carlos Sainz out of the session. Carlos Sainz mengalami permasalahan lagi dengan mesinnya yang terpaksa membawa Carlos Sainz keluar dari balapan GP Singapura, yang secara nggak langsung Prasetyono sekarang ini menempati urutan ke-7 dan kita sudah berada di posisi yang sangat cukup bagi Pras di GP Singapura. Alih-alih pengen menang di race yang dekat sama negara kita, malah kita gagal tampil maksimal cuy. Oke, saat ini Fernando Alonso masih berjuang keras untuk bisa menempel dan mengovertaking Prasetyono. Last sector menuju last corner, lap ke-10 akan segera usai. Namun sisa ban kita sudah memasuki pemakaian 27%. Ini gawat sekali. Lap ke-12 di first sector, tinggal 3 mobil saja yang akan bertarung hebat demi posisi ke-7. Oh my goodness mate, collision terjadi. Fernando Alonso menyenggol Pras sehingga kita melipir tadi. Cukup nge-sliding, namun sekarang 3 mobil bersaing ketat. Namun Pras kembali memaksa mereka berdua kepada seniornya. Dan sekarang Hamilton akan segera mengalahkan kita. Namun Pras mampu lepas dari himpitan mobil-mobil tadi. Oke, bahkan sekarang ini ada wakil dari Alfa Romeo yang juga datang di belakang. Entah itu Alfa Romeo atau mungkin bagian dari Haas. Tapi yang jelas saat ini kita akan berusaha keras agar Hamilton dan juga Alonso tidak sampai mengalahkan Prasetyono. Di lap ke-12 ini sangat-sangat mendebarkan manuver agresif dari AI Fernando Alonso yang menyenggol bagian mobil kita, bagian belakang tepatnya, sehingga membuat Pras itu tergelincir dan mobilnya sempat terbalik. Tapi untung saja mereka tidak ada yang mau untuk melakukan overtaking paksa karena itu sangatlah kasar sekali. Dan saat ini lagi-lagi collision kembali terjadi yang sepertinya itu ulah dari Lewis Hamilton. Semakin kesini kita semakin sangat kesulitan dengan kondisi grip ban yang sudah mulai sangat-sangat tidak bisa kita maksimalkan. Karena sekarang pemakaian ban sudah sangatlah tinggi sekali. Hanya satu harapan kita, semoga saja ban kita tidak ada yang mengalami puncture atau ban meledak. Itu sangat kita khawatirkan. Oke, last corner kemudian menuju lap ke-13 Singapura Grand Prix. Kembali Hamilton datang dari inside line, tapi di first corner Mas Pras memaksa Hamilton untuk mengalah. Namun kita melebar gara-gara Hamilton. Kemudian sekarang kembali Hamilton melakukan overtaking dan side by side masih terjadi tadi. Namun saat ini Hamilton gagal menahan laju dari Prasetyono. Dan sekarang exit corner di sektor pertama akhir menjelang sektor kedua, apakah Hamilton akan menyusul Prasetyono? Tapi sepertinya Pras mampu mendefend di bagian inside line sehingga Hamilton tidak sempat untuk masuk di bagian dalam kita. Ini sangatlah bagus sekali. Kita harus berdoa, harus berusaha, harus bekerja ekstra keras agar mampu bertahan di urutan ke-7. Ini sangatlah penting sekali. Kita wajib masuk di zona poin agar kita memiliki harga diri di dekat negara kita, Indonesia. Namun sekarang lagi-lagi Hamilton tidak kenal ampun. Dia pantang menyerah
terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Mercedes di race kali ini. Tapi sebagai wakil dari Alpine juga, kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus melakukan hal yang sama agar membawa nama baik bagi Alpine cuy. Lap ke-15 akhir menjelang last sector, memasuki wilayah tunnel, kemudian menuju last corner. Sementara itu pemakaian ban kita sudah mencapai angka 50% lebih. Dan sekarang di main straight ada serangan dari Fernando Alonso, kemudian Pras mencoba lebih late braking dari outside line, kemudian turn kedua Pras mendefense serangan dari Fernando Alonso, tapi di sini sepertinya Alonso kembali memaksa kita, namun Pras masih mampu menahan laju dari Fernando Alonso. Lap terakhir, lap ke-16, apakah di sisa race kali ini Prastiono Pras akan mendapatkan kembali serangan dari musuh-musuh seniornya seperti Fernando Alonso dan juga Lewis Hamilton? Kita bakal coba lihat bersama-sama apa yang akan diperbuat oleh mereka, para AI, Alonso, Hamilton dan juga kawan-kawan lainnya. Dan kelihatan di sini Pras cukup menghambat laju dari para rival-rivalnya di sektor kedua. Kemudian kita masih terus ditempel lajunya oleh Fernando Alonso yang sangat tidak kenal ampun dan sangat-sangat pantang menyerah demi hasil yang ia peroleh agar lebih baik lagi. Tapi sebagai pembalap juga di sini kita nggak boleh sampai menyerahkan posisi ini kepada Fernando Alonso, dan Esteban Ocon sudah menyentuh garis finish lebih dahulu, di mana kita masih baru saja di sektor ketiga awal. Oke, final sector, kompon ban sangatlah terkikis sekali. Lebih dari 50% penggunaan ban, bahkan sudah ada yang mencapai penggunaan 61%, sangatlah tinggi sekali. Oke, last sector, sesaat lagi 2 tikungan terakhir. Here we go. Last sector, Alpine F1 Team akan segera menyelesaikan tugasnya, di mana Pras membawa Alpine menempati urutan ke-7 setelah start dari urutan ke-18 di GP Marina Bay atau di Singapore Grand Prix. Oke guys, akhirnya balapan GP Singapura sudah selesai dan bisa kita pastiin, oh tumben banget driver of the day dipegang sama Pras nih. Oke, hari ini gue pastiin si Ocon adalah menjadi pemenang di race kali ini, dan bener saja BWT Alpine F1 Team bersama Ocon meraih kemenangan cuy. Ya, kita sebagai teammate-nya si Ocon atau si Esteban juga harus ngeberikan selamat supaya hubungannya nggak runyam di tim Alpine. Jadi sekali lagi buat si Esteban, congratulations udah bisa meraih kemenangan di GP Singapura. Tapi jangan senang dulu, masih ada next race yang kita bisa balas kekalahan ini. Dan buat info aja nih, ini si Alpine ya, Alpine di game kita sama di versi realnya di balapan GP Bahrain kemarin sangatlah bertolak belakang. Di kualifikasi kemarin Alpine menempati urutan 2 paling belakang, tapi di game kita Alpine dengan Esteban mampu meraih pole position. Cuman kita aja yang kurang bagus nasibnya di balapan kali ini. Ya pokoknya semuanya bisa dengar, kita bakal lebih buktiin lagi agar bisa meraih hasil yang sangat tinggi. Dan inilah dia hasil akhir balapan di GP Singapura ya, dimana untuk di klasemen sementara waktu kita masih menjadi yang paling tinggi. Kemudian Esteban sekarang makin nanjak lagi di tempat ke-6. Ini makin menarik. Gue malah penasaran berapakah posisi yang akan diraih sama si Esteban di hasil akhir musim ini. Apakah mungkin dia bakal masuk ke 3 besar? Let's see aja. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.